Outlander cuma 600 jutaan. Iya, ini cuma terjadi di Jepang. Outlander PHEV. Kenapa ternyata Outlander yang ini itu tidak masuk ke Indonesia? Karena kalau masuk ke Indonesia harganya bisa 2 kali lipatnya. Iya, Outlander PHEV yang di Jepang ini harganya cuma 600 jutaan. Dan banyak benefit-benefitnya lah ya. Kayak misalnya PHEV itu kan bisa dicas gitu ya. Kita dalam kota nggak usah pakai bensinnya. Udah gitu ada V2L-nya. Cuma memang di antara mobil ini dan mobil Cina, memang ini teknologinya masih kalah. Cuman yang namanya Mitsubishi enak mobilnya. Mamang pernah coba yang namanya Outlander yang sebelumnya, generasi sebelumnya, dan sekarang itu harganya jatuh banget. Tapi itu mobilnya enak sebetulnya, dan mobil itu kencang. Iya. Dan yang paling menarik sebetulnya bukan itu aja, karena dia mesinnya itu ternyata di dunia banyak, ada 3 jenis. Ada Outlander PHEV yang seperti ini, pakai 4B12, dia pakai all-wheel drive gitu ya, dan dikombin dengan hybrid-hybridnya. Dan yang paling menarik sebetulnya adalah dia ada juga versi yang pakai mesin 4B40 alias mesinnya Destinator. Iya, itu keren banget kalau misalnya ada mobil ini pakai mesin Destinator, itu keren. Tenaganya gitu ya, kalau ya Outlander PHEV gitu sebetulnya nggak gede-gede amat, 160-an horsepower juga. Terus pakai torsi-torsinya cuma 230-an ya, ada di situ tulisannya gitu ya. Ya nggak gede-gede amat, cuman sebetulnya itu mobilnya kenceng gitu dan gesit. Mamang senengnya Outlander itu yang sebelumnya gesit. Yang ini Mamang nggak tahu, belum pernah coba gitu ya. Bentuk depannya memang nggak begitu berbeda kalau dilihat secara singkat, cuman ada perbedaan. Kalau yang ini, yang baru, yang generasi keempat, dia udah bulat-bulat seperti ini gitu. Kalau yang sebelum itu ada runcing-runcing, kalau ini udah bulat-bulat. Cuman dia pakai aura-aura yang sama gitu. Peleknya keren, PHEV ya. Dia pakai Bridgestone 255 45 ring 20. Motif peleknya model two-tone seperti ini. Ada tulisannya plug-in, EV. Panjangnya juga memang suka. Ini mobilnya nggak terlalu panjang-panjang amat. Dia panjangnya hanya 4,7 meter dengan wheelbase 2,7 meter. Ya untuk di dalam kota masih gesit-gesit aja, dan senangnya dengan panjang seperti ini gitu ya. Dia masih 7-seater sama seperti generasi sebelumnya. Itu dia. Makanya ini Destinator saudara abangnya yang lebih gede lah badannya. Nah, nih ada krom-kroman gitu ya. Kalau Outlander tuh ada kemewah-mewahannya gitu. Terus body-bodinya tuh seperti kayak yang keker bulat gitu. Asik belakangnya. Nah, ini belakangnya tuh berbeda dengan yang sebelumnya, lebih clean, lebih modern. Cuman yang ini tuh, kalau yang sebelumnya tuh agak pipih gitu ya. Kalau ini tuh lebih ditarik ke atas, dilebarin dikit gitu. Kelihatan desainnya seperti itu. Ada topi belakang, tail back lamp, antena hiu, wiper, defogger udah lengkap, sensor belakang, udah LED semua tuh. Ya, LED, nggak ada yang pakai bulb. Kita lihat bagasinya. Ah kan, nih gini. Nih belakangnya Outlander PHEV. Mana bukanya? Nah, nggak tahu kan. Apa? Yang nomor 2 aja harusnya. Ih, bener. Ih, tuh kan gitu aja. Nih, ada bagasi lagi kalau misalnya baris ketiganya itu dimunculin. Cuman memang baris ketiga ini kayak semacam bonus ya. Sini ya, nggak seperti Destinator yang dibuat benar-benar untuk penumpang. Ya, ini agak-agak sempit nih, kelihatan, lihat di sini. Nih. Tuh, Mama nggak mau masuk ah. Tuh lihat sempit banget. Kalau ini enggak. Ini gimana sih? Naikin. Nah, kayak apa ya? Kayak naikin talenan. Buat setrika itu. Itu buat setrika. Naikin talenan tuh. Lucu banget. Turunin lagi. Ya, bonus. Ini terus 2. Oh, enggak. Jangan kasih tahu. 3. Ini bisa jadi apa coba? Bener. Ini bisa jadi ini. Piknik-piknikan gitu ke belakang ngadepnya. Sih ada tombol lagi. Nggak bisa. Nih, modenya apalagi nih? 4. Nggak bisa. Nah, terus nggak bisa. 4. Tahu nggak ya?
Apa? Kasih tahu nggak ya? Ayo, Kasih tahu. ayolah. Nomor 3 sama nomor 4 ditarik barengan. Nomor 3 sama nomor 4 tarik barengan. Oh iya gitu ceritanya. Ah gimana sih reviewer masa nggak tahu? Baca pokoknya. Ya, masukin aja. Terus Mamang udah dapat kisi-kisinya karena sound systemnya by Yamaha. Yamaha. Nah, di sini seneng ya kalau yang mobil PHEV gitu ya. Ada V2L-nya nih, ada colokan. Colokannya. Colokan rumah. Ini tuh bisa digituin dong ya, tahu nggak? Ini. Nih. Tuh. Kita butuh space untuk bagasi lebih luas, tinggal tarik aja nih tuasnya. Jadi flat sampai ke row kedua. Keren banget. Nggak kayak Toyota yang ini tuh hening. Kita coba lihat. Biar enak aja lihatnya gitu. Sepertinya sama. Terus ini gimana caranya? Itu coba videographer cobain. Nah, dah. Oke, kita masuk ya. Ini ya, kursi-kursinya tuh kulitnya tuh kulit yang bagus. Walaupun artisan, ya maksudnya sintetik gitu, cuman ini bagus pemilihannya. Terus ada pori-porinya, ada gerunjul-gerunjulnya. Di trim pintunya juga empuk semua. Ada sound system by Yamaha ditulis semua, dari Twitter sampai speakernya. Terus juga ada privacy-nya. Tuh. Jadi lengkap. Jadi kebayang nggak sih kalau pakai mesin Destinator harganya pasti terjangkau. Oh duduknya enak, Mamang tahu sih kalau Outlander di belakang duduknya enak. Nih kita tutup ya. 5 jari. Headroom juga oke. Kaki bisa, nggak begitu bisa masuk nih ke dalam nih. Tuh. Cuman di sini tuh duduknya agak dingklik dikit. Joknya tuh empuk, tapi nggak empuk-empuk amat gitu, yang agak-agak kaku, ngeblesek, tapi udah berhenti gitu. Tipis busanya, cuma empuk. Ada armrest. Jadi sandaran yang untuk row, yang di tengah itu bisa dijadiin armrest. Ya, ada cup holdernya juga. Terus di atas ini ada lampu-lampuan. Tuh, sini nggak ada AC-AC-an, nggak ada sunroofnya sama sekali. Kalah sama Destinator ya? Iya, nggak ada ini. Tapi ngapain kalau di Jakarta nggak perlu. Nih, di bawah juga sediain heater seatnya juga. Ada temperatur untuk di blower belakang. Berarti ini adalah triple blower. Saku-saku untuk handphone sebelah sini. Ada casan USB-C 2. Lihat bawahnya lagi apa nih? Ada colokan listrik lagi. Rumahan. Duduknya udah enak sih, posisinya udah enak, cuman kurang begitu luas. Ini padahal ya di belakang harusnya ada. Wajar ini karena panjangnya hanya 4,7 meteran. Kita lihat ke depan. PHEV, dimana-mana PHEV dia bangga banget ya, karena memang si Outlander ini merupakan salah satu perintisnya PHEV atau plug-in hybrid. Oke, setirnya seperti ini. Nih coba kita deketin. Kulit-kulitan. Sebelah sini adalah untuk adas-adasnya, sebelah sini adalah untuk entertainment. Nih, si speedometernya kayak gini aja nih, simple. Kayak cuman EV-nya 10 kW, terus juga ada baterainya, posisinya, terus bensin. Nah, ini kalau misalnya kita pakai mode EV, itu bisa berjalan sejauh, menurut di wiki, itu 80-an kilometer. Cuman kalau di Jepang sendiri, itu sampai 102 kilometer. Itu ya, ngetesnya kalau di Jepang. Terus juga dia punya head unit yang lebar, cuman agak pipih gitu. Ini model-modelnya seperti si Destinator juga. Itu ada Mitsubishi Connect dan segala macam. Ada navigasinya embed gitu, juga ada radionya, ada status-statusnya. Terus juga setting-settingan ini berbahasa kanji semua, Mamang tidak mengerti guys. Ada GPS gitu ya. Terus juga ini pasti udah Android Auto, Apple CarPlay ready lah kalau Indonesia sih begitu. Ini masih ada sangkut pautnya dengan MID yang ada di Speedo. Ini ya masih ada tombol-tombolan. Mamang suka sekali karena ada tombol volume yang
masih fisik seperti ini. Dan di Jepang nih. Terus ya, yang namanya Outlander dulu yang tanpa embel-embel Yamaha pun audionya tuh enak banget yang Outlander sebelumnya. Padahal dia nggak pakai Yamaha gitu, nggak ada. Apalagi sekarang dipakein Yamaha. Tombol power start stop ada di sebelah sini dan di sini ada tulisan-tulisan gimana caranya mengoperasikan Bluetooth, playback adventure, PHEV dan segala macem. Tuh ada semua. Tuh sampai dijelasin. Ya di sini adalah AC yang dual zone, USB-C ada 2 buah, ada HDMI. Pasti kenapa di Jepang tuh ada HDMI ya? Nih ada power socket 12 volt juga. Transmisinya mirip-mirip juga dengan seperti Outlander sebelumnya. Nih ada P, R, N, D, B gitu. Sini please do not touch, touch aja nih di sini, touch. Maksudnya ini guys, aduh gimana sih? Nah ini adalah mode-mode drivetrain dan mode si drive mode-nya udah lengkap. Dan dia penggeraknya tuh all wheel drive gitu. Nah sebetulnya tenaga yang tadi tuh nggak begitu gede gitu ya. Mamang bilang kan cuma 160-an horsepower, 230-an Nm. Cuman sebetulnya dia terbagi lagi menjadi di 2 roda itu bisa dipisah-pisah gitu. Bisa lihat di situ nanti speknya. Jadi ada yang di depannya tuh ada yang 160, belakangnya 100 horsepower. Jadi pembagiannya nanti terserah si Outlandernya. Dari tadi Mamang nyeritain si teknologinya. Sekarang Mamang ceritain tentang dashboardnya. Empuk-empuk semua tuh. Empuk-empuk semua. Sampai ke pintu-pintu juga empuk-empuk. Joknya juga empuk. Terus pengaturannya juga elektrik tuh. Tuh. Atas, depannya doang. Head adjuster. Terus sama si kursi hamil sendiri. Ada lumbar supportnya. Dah, di belah sini ada tempat simpan lagi. Tuh. Sini juga ada USB-C tuh. 1 biji di dalam. Dah, di atas tuh ada lampunya juga, vanity mirror. Dan di sini ada lampu-lampu yang sangat terang nih, LED semua. Warnanya tuh nggak putih tapi amber. Jadi enak dilihatnya, warm gitu. Di belakang itu ada spion belakang, ada kamera belakang juga. Kalau kamera mundur juga pasti ada di sini. Kepisah jadinya. Ada dual. Ini untuk membuka bagasi belakang, nyalain listriknya, buka tangki bensin, segala macem nih. Ini lock. Ini kalau misalnya lagi di charge, ini di lock. Jadi nggak bisa kebuka. Kita lihat depannya ya. Si pengisiannya di sebelah mana. Jadi kalau pengen ngisi listriknya, itu ada di sebelah sini. Ini lebih gede. Terus kalau pengen ngisi bensinnya, itu di sebelah sini. Dan ngisinya tuh nggak bisa kencang-kencang. Kalau PHEV Outlander itu cuma pakai AC doang yang sekitar 7000 watt atau 7 kWh gitu yang masuk. Dan itu pun berlangsungnya 5 jam. Jadi gimana? Seneng nggak sama Outlander PHEV? Kalau Mamang sih dengan desain seperti ini, Mamang suka. Karena berbeda sendiri.